Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, para alim ulama, para asatidz, bapak-bapak yang saya hormati. Semangatnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Munawir, bagaimana cara mendidik anak. Yang ingin saya sampaikan, semoga ini menjadi motivasi kita dalam beramal, dalam beribadah. Dalam peringatan Maulid ini, Masya Allah, kita dijadikan umat sebaik-baik umat. Kenapa kita dijadikan sebaik-baik umat? Karena kita disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar kita sadar bahwa kita menjadi umat ini bukan sembarangan umat. Bahkan kita terdapat dalam kitab Taurat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan satu umat ini, sehingga Nabi Musa alaihissalam ingin umatnya menjadi kita. Bahkan Masya Allahnya lagi, terhadap Nabi ini semoga menjadi motivasi wabil khusus bagi diri saya pribadi. Alhamdulillah jika ini menjadi motivasi bagi semuanya dalam hal kebaikan. Masya Allah, bahkan Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi seperti kita, Pak. Ketika beliau mengetahui keutamaan yang Allah berikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ajidu fil arwah, wahai Rabb, aku menemukan dalam catatan dalam kitab Taurat, ya Rabb, yaitu suatu umat yang mereka saling mensyafaati. Karena kita tahu, Pak, sebelum Nabi Muhammad utus, syafaat itu hanya berlaku bagi Nabi dan Rasul. Tetapi Nabi Musa melihat dalam kitab Taurat ada suatu umat yang mereka diberikan keistimewaan oleh Allah, yang mereka bisa mensyafaati. Apa kata Nabi Musa? Jadikanlah mereka umatmu ya Rabb. Tetapi apa jawab Allah? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, yang dibahas bukan Nabi Muhammad, tetapi yang dibahas adalah kita. Terkadang kita sadar tidak akan keistimewaan itu. Jangan-jangan kita tidak sadar akan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, ajidu fil arwah, wahai Rabb, aku menemukan dalam catatan kesalahan mereka itu dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Karena Nabi Musa paham kesalahan umat Nabi Musa dibalas apa oleh Allah? Disambar petir. Ketika umat Nabi Musa menyalahi aturan Allah, maka balasannya adalah disambar petir oleh Allah. Tetapi tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Tetapi dengan sholat 5 waktu yang kita kerjakan, itu dapat menghapus khotoyahu, kesalahan-kesalahan kita. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka itu umatku ya Rabb. Tetapi apa kata Allah? Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi, ya Rabb, aku menemukan dalam catatan suatu umat yang mereka bersedekah dan mereka memakan harta sedekah itu. Padahal zaman Nabi Musa, sedekah yang dikeluarkan itu dibakar. Gak bisa dimakan, dibakar dengan api. Tetapi kita, Masya Allah, harta sedekah kita dimakan oleh kita. Kita mengeluarkan sedekah dan dimakan oleh kita sendiri. Ya, kita berikan kepada orang lain, orang tersebut memakan harta sedekah kita, tidak membakarnya. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka umatku ya Rabb. Hum ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Masya Allah nyala kita. Ini tadi Nabi Musa membandingkan sesama umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Yang menjadi Masya Allah bagi Nabi Adam alaihissalam, membandingkan beliau dengan kita. Kita dibandingkan dengan Nabi Adam. Padahal apa?
Amal kita apa bisa dibandingkan dengan Nabi Allah? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allah memberikan 4 keutamaan apa yang tidak Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Adam alaihissalam, yang pertama, ketika aku melakukan dosa, Allah menerima taubatku di Makkah. Di Makkah Allah baru menerima Nabi Adam ketika beliau berada di Mekah. Karena ada yang mengatakan sampai 40 tahun baru diterima dosa Nabi Adam alaihissalam. Bandingannya apa dengan kita? Sedangkan umat Muhammad ketika mereka melaksanakan kesalahan, maka taubat mereka diterima di ayyi makan, di manapun tempat ketika mereka bertaubat, mereka diterima taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, enggak perlu jauh-jauh Pak. Kita taubat menunggu di Mekah dulu. Ketika kita melakukan dosa, kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Insya Allah Allah menerima taubat kita. Insya Allah. Yang kedua, perbandingan kita dengan Nabi Adam. Dan ini bukan pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi ini dijelaskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau sendiri yang membandingkan diri beliau dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam diciptakan di mana? Nabi Adam alaihissalam diciptakan di mana? Di surga. Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam melakukan satu kesalahan, Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga ke bumi. Perbandingan dengan kita, umat Nabi Muhammad, kita selalu melakukan kesalahan di bumi, tetapi kelak Allah memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang ketiga, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, Allah memisahkan Nabi Adam dengan istri beliau, Siti Hawa. Ketika beliau melakukan dosa, umat Nabi Muhammad melakukan dosa. Ini kira-kira siap nggak sekali melakukan dosa kita dipisahin sama istri kita? Kayaknya bapak-bapak menghadapi masalah ya. Masih ada banyak yang bening Bang. Iya. Nabi Adam dulu melakukan satu dosa, dipisah oleh Allah dengan istri beliau. Membandingkan dengan kita banyak kesalahan, tetapi Allah tidak memberikan hukuman seperti nabi-nabi terdahulu. Masya Allah. Apakah keutamaan ini kita pahami, kita renungkan, sehingga kita menyadari bahwa kita bukan sembarangan umat. Bahkan Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau, yang beliau sebut bukan istri beliau, yang beliau sebut bukan anak beliau, yang beliau sebut bukan cucu beliau, tetapi yang beliau sebut adalah ummati, umatku. Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad? Apakah kita setiap hari memikirkan Rasulullah? Jangan-jangan kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi di sana kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Karena apa? Karena ingat aja jarak. Cinta itu perlu ingat dulu ya. Ingat aja jarak. Baca sholawat, kita introspeksi diri sehari udah berapa kali sih kita sholawat? Jangan-jangan nunggu hari Jumat dulu baru baca sholawat. Ya, mungkin ini sebagai introspeksi diri kita. Jika tadi Ustaz Munawir memberikan pencerahan bagi kita, mari perbaiki diri, mari perbaiki anak-anak bangsa kita, sehingga mereka tidak terjajah oleh game-game online, oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga yang diisi adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Maka apa yang saya sampaikan semoga menjadi salah satu motivasi bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga kita pun mencintai beliau. Kita menyadari bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat, bukan sembarangan umat. Bahkan dikatakan kita dijadikan umat terakhir, tetapi di hari akhir nanti kita
umat yang terdahulu dihisab oleh Allah, dan kita sebagai saksi-saksi umat terdahulu. Masya Allah, semoga kita menjadi perfeksi diri kita, wabil khusus bagi diri saya pribadi untuk lebih menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, kemudian cara kita bersosialisasi dengan tetangga, saudara dan lain sebagainya, mengikuti tauladan Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.